يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah melimpahkan kepada kita semua kenikmatan yang begitu banyak, terutama nikmat yang wajib untuk kita syukuri sampai detik ini. Yang kita rasakan adalah nikmat al-iman, nikmat al-Islam, nikmat yang terbesar yang dimiliki oleh seorang hamba di muka bumi. Oleh karenanya maka jangan sampai kita kotori nikmat tersebut dengan hal-hal yang bisa menodainya atau melenyapkannya, baik dari noda syirik, bid'ah, khurafat, atau amal maksiat sekecil apapun juga. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Kaum muslimin, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kitab Al-Wasiyatus Sughra, wasiat-wasiat kecil, yang dikarang oleh Imam besar Syekhul Islam Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdus Salam ibn Taimiyah Al-Harrani Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala, yang wafat pada tahun 728 Hijriah. Yang kita bawakan kitabnya yang disyarah oleh Fadilatu Syekhina Al-Ustadz Dr. Profesor Dr. Sulaiman Ibn Salimillah Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala, yang mana beliau sekarang menjadi imam di Masjid Quba di kota Madinah An-Nabawiyah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum, melanjutkan pembahasan kita tentang masalah mengais rizki yang dulu kita pernah bahas sebulan yang lalu. Maka pada kali ini, pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang sebab-sebab keberkahan atau sebab-sebab yang bisa mendatangkan keberkahan di dalam harta atau rizki yang kita dapatkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam rahimahullah melanjutkan pembahasannya, yang mana beliau ditanya oleh Abul Qasim Sibti, ulama dari Maroko, tentang masalah penghasilan yang penghasilan yang banyak, mendapatkan rizki yang melimpah atau rizki yang halal atau rizki yang berkah. Kata beliau, Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan, "Thumma yanbaghi lahu an ya'khudhal mala bisakhawati nafsin liyubaraka lahu fihi wala ya'khudhu biisyrafin wa hala'." Kata Syekhul Islam, ini penting sekali ya ikhwah, ini bisa jadikan sebagai kaidah dalam setiap mengambil atau mengais rizki. Semua dari kita menginginkan agar rizki yang didapatkan adalah berkah. Berkah adalah sesuatu yang banyak manfaatnya walaupun itu secara nominal sedikit. Ya, itu keberkahan. Yakni keberkahan adalah fihi khairun katsir. Keberkahan adalah kebanyakan kebaikan yang melimpah. Itu adalah al-barakah. Kata Syekhul Islam, "Thumma yanbaghi", sudah sepatutnya, seyogyanya bagi para pengais rizki, an ya'khudhal mal bisakhawati nafsin. Hendaknya dia dalam mengambil harta, yakni mencari rizki, sampai mendapatkannya
Dengan apa? Bisa khawatin nafs, dengan kedermawanan hati. Yakni bahasa lainnya tanpa ambisius, tanpa kemaruk. Ya, bisa dipahami ya. Bisa khawatin nafs, yakni dengan jiwa yang lapang, dengan kedermawanan hati, tidak tamak. Artinya ketika mendapatkan rizki tidak dengan, kalau bahasa kitanya, gak gerasak gerusuk, penuh dengan ketamakan, ambisius dunia. Nanti kita akan sebutkan dalilnya. Yanbaghi lahu an ya'khudhal mal bisa khawatin nafs. Hendaknya seorang pengais rizki, ketika mendapatkan rizki atau harta, hendaknya dia menerimanya dengan apa? Dengan kedermawanan hati. Tidak ada unsur ketamakan di dalamnya. Agar apa? Liyubaraka lahu fihi. Agar harta yang ia dapat itu berkah. Ya, agar harta yang ia dapatkan itu mendapatkan keberkahan untuknya. Wala ya'khudhu bi israfin wa hala. Ini penjelasan dari kalimat tadi. Dan jangan mengambilnya penuh dengan ketamakan. Ya, ketamakan, ambisius, sehingga nggak ada keberkahan di dalamnya. Itu di antara redaksi yang kita bahas. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita simak penjelasan dari Syekh Sulaiman Ibn Salimillah Ar-Ruhaili hafizahullah mengatakan, mengomentari redaksi yang tadi kita bahas dari penggalan kalimat Syekhul Islam Taimiyah, kata beliau, yanbaghi alaihi an ya'khudhahu bi sakhawati nafs. Sudah sepatutnya seorang yang mengais rizki mengambil harta atau mendapatkannya atau menerimanya dengan jiwa yang lapang, dengan penuh kedermawanan, ya, tanpa ambisius dan ketamakan. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam kitab sahihnya. Apa kata Nabi? Inna hadzal mal khadiratun hulwah. Sesungguhnya harta ini bagai buah segar lagi manis. Ya, bagai buah segar, ya, lagi manis. Khadira, hijau. Kalau bahasa letterlucknya kita artikan letterluck, sesungguhnya harta ini bagaikan kehijauan tumbuh-tumbuhan, hulwah, rasanya manis. Itu terjemahan letterlucknya. Terjemahan bebasnya, sesungguhnya harta ini bagai bak buah segar lagi manis. Sebelum kita beranjak lebih jauh pembahasan hadis ini, kenapa harta itu diibaratkan sesuatu yang hijau dan manis? Sempat mendengar para masyayikh dan dosen mengomentari hadis ini, karena sesuatu yang hijau itu cepat busuknya. Iya apa tidak? Sesuatu yang hijau itu cepat layu sehingga menghitam. Ya, sesuatu yang manis pun demikian, enggak bertahan lama. Paham apa tidak? Jadi seakan-akan Nabi memberikan pesan, harta yang ente dapatkan itu enggak lama sama ente. Hanya mampir doang. Tapi masing-masing berbeda. Ada yang beberapa tahun, ada yang singkat, baru dapat gajian, dompet hanya terminal saja, hilang lagi. Iya enggak? Ini masalah berkah tidak? Berkah. Makanya simak sabda Nabi ini. Simak wahai para pengais rizki yang hartanya atau rizkinya ingin berkah. Simak hadis ini dan jadikan ini sebagai kaidah dalam setiap mengais rizki. Kata Nabi SAW, inna hadzal mal khadiratun hulwah. Sesungguhnya harta ini bak buah segar lagi manis. Faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fi. Kata Nabi, barang siapa yang mengambilnya, yakni mengambil harta tersebut tanpa ambisius dan ketamakan atau kerelaan dari pemiliknya,
Ya, ngambilnya tidak tamak, tidak penuh dengan ambisius. Dapat fulus dihitung-hitungin lagi, hitung lagi, terus dihitung-hitung lagi. Ini ambisius tidak? Ini ambisius orang kayak gini. Terus dilihat lagi, sebelum tidur dilihat lagi berangkasnya, tutup lagi, bangun tidur dilihat lagi, berkurang enggak, ada yang ngambil enggak, dan lain sebagainya. Ambisius, obsesi tertinggi, ya, seakan-akan harta adalah segalanya, nomor satu. Ya, makanya ada moto sebagian orang apa? Mafi fulus, mampus katanya. Ya, ini merusak akidah. Seakan-akan fulus adalah segalanya. Ya, seakan-akan dengan fulus bisa membeli segalanya, padahal tidak. Kesehatan tidak bisa dibeli dengan fulus. Kenyamanan, keamanan, ketenangan hati tidak bisa dibeli dengan fulus. Ya, ini kalimat ini bisa merusak akidah. Seakan-akan fulus adalah Tuhan segalanya, Rabb yang bisa mengatur segalanya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Faman akhadahu bisakhawati nafsin. Barang siapa yang mengambil harta tersebut, artinya mendapatkannya tanpa ambisi dan ketamakan serta kerelaan dari artinya, maka apa kata Nabi? Burika lahu fihi. Maka hartanya akan diberkahkan untuknya. Hartanya akan menjadi berkah untuknya. Diberkahi. Lihat kalimatnya, kata Nabi, burika fihi. Diberkahi. Siapa yang memberikan keberkahan? Allah Azza wa Jalla. Bukan karena kita kayak gini. Yang memberikan keberkahan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, adalah Allah Azza wa Jalla. Wa man akhadahu bi israfin. Dan barang siapa yang mendapatkan harta dengan israf, berlebih-lebihan, yakni dengan ambisius, ambisi yang tinggi, ketamakan, ya, dihitung-hitung terus fulusnya, ya, nggak mau dinafkahkan kepada hal-hal yang wajib untuknya, untuk keluarganya, untuk anaknya, istrinya, untuk hal-hal yang ia harus mengeluarkannya, tapi disimpan. Kenapa? Tamak dia, ya, bi israf, dengan ketamakan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lam yubarak lahu fi. Hartanya enggak berkah. Hartanya tidak mendapatkan keberkahan untuknya. Artinya harta yang ia dapatkan sudah enggak berkah. Kalau enggak berkah itu apa? Enggak berkah. Apa yang ia dapatkan tidak bisa dinikmati. Apa yang ia dapatkan enggak bisa dinikmati. Baru dapat fulus 1 juta, ya, anaknya sakit, habis untuk biaya pengobatan, menikmati nggak dianya? Tidak, ya. Atau dianya yang sakit pergi ke dokter, ya, dapat fulus 2 juta, biaya pengobatannya 2.500.000, nggak berkah, ya, nggak berkah. Kenapa? Karena dia mendapatkan fulus tersebut, harta tersebut dengan israf, dengan ketamakan, ambisius tinggi, sehingga nggak ada keberkahannya. Siapa yang mengatakannya? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memisalkan orang yang nggak berkah hartanya, wa kana kalladzi ya'kul wa la yashba'. Orang seperti ini diibaratkan seperti orang yang makan nggak kenyang-kenyang. Orang yang makan nggak kenyang-kenyang. 1 piring tuh nggak cukup, harus 2 piring, 3 piring. Ya, nggak kenyang-kenyang. Nah, ini nggak ada keberkahan. Kalau bahasa kitanya, di perutnya ada cacingnya, sehingga apa? Dia nggak kenyang terus. Makanan nggak jadi daging, jalan tol. Ya, itu namanya keberkahan. Ya, ini hadis yang sangat luar biasa. Jadikan ini sebagai, ya, sebagai kaidah dalam mencari rezeki. Apalagi antum pedagang, ya, yang setiap hari mencari rezeki. Dan semua di antara kita, wabil khusus para laki-laki, adalah mencari nafkah. Maka jadikan hadis ini kaidah jika harta Anda ingin berkah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Disebutkan, kata Syekh Sulaiman Ibn Salim al-Ruhaili hafizahullah ta'ala, mengatakan,
setelah mengomentari menyebutkan hadis tadi, faman akhadhahu bitariqin halal. Apa yang dimaksud dengan sahawati nafs? Kedermawanan hati tanpa ambisius, tanpa ketamakan, sehingga hartanya menjadi berkah. Di antara cara tersebut adalah faman akhadhahu bitariqin halal. Barang siapa yang mencari rizkinya dengan cara yang halal, bukan yang haram. Haram berkah enggak bakal berkah. Ya. Wa kana samhan fi talabihi, dan dia mencarinya tidak juga ambisius. Ya, artinya dia berikhtiar. Ya, hasil Allah yang menentukan. Tidak menggebu-gebu banget. Siang jadi malam, malam jadi siang. Demi untuk mendapatkan fulus yang ingin ia cari. Padahal fulusnya itu aja. Iya apa tidak? Ya, berangkat subuh-subuh, ya, jam 3:30. Ini biasanya di kota besar. Ya, supaya terhindar dari kemacetan. Nah, terus sholat subuhnya di mana? Nggak sempat. Ya, rest area, ya, dari ratusan ribuan mobil yang lewat, cuma 1-2 aja yang parkir ke rest area, ke musola. Yang lainnya kemana? Lihat, gimana hartanya ingin berkah, hak-hak Allah disia-siakan. Gimana hartanya bisa bermanfaat baginya, tapi dia menerjang semua larangan, batasan-batasan Allah Azza wa Jalla. Gak pernah sholat. Pernah suatu ketika, ya, saya masih tinggal di sini, ya, beli kue di pasar pagi-pagi jam 6. Saya tanya kepada orang tersebut, ya, orangnya sudah meninggal, rahimahullah. Ya, mbok-mbok atau bahasanya apa, ibu-ibu, ya. Ibu jualannya dari jam berapa? Saya ke pasar dari jam 3. Sholat subuh enggak? Aduh, enggak sempet, Mas. Lihat, enggak sempet sholat subuh. Ya, demi untuk mencari apa? Fulus yang hanya paling ratusan ribu yang ia dapatkan. Minimal 500 ribu atau 1 juta. 1 juta, 2 juta nggak ada apa-apanya jika sholat subuh ditinggalkan. Lihat, Nabi saja mengatakan apa? Rak'atai qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru salat sunnahnya saja, kata para ulama. Gimana lagi dengan salat subuhnya? Jauh lebih dari itu. Nah, ini dia meninggalkan sesuatu yang luar biasa, dunia dan seisinya kalah, hanya untuk mendapatkan secercah dunia. Mati nggak bawa apa-apa. Diwariskan. Malah nggak jualan lagi. Lihat. Ya, ini talbis iblis, propaganda iblis. Terus mengompori manusia untuk ayo dunia. Seakan-akan kalau enggak buka tokonya, ditutup sehari, enggak bisa makan. Kenapa? Ambisius tadi. Karena perasaan ambisius mendapatkan fulus tuh kayak kurang terus, kurang terus. Ayo sampai sholat ditinggalkan. Nanti tanggung katanya. Azan enggak diladeni. Ya, nanti dulu tanggung ramai. Lagi musimnya apa ini? Musimnya apa tuh namanya kalau lagi laris? Meremah. Tanggung nanti tanggung. Ya, padahal ini tidak dibawa mati. Tujuannya dunia itu ya ikhwah untuk memfasilitasi kita agar kita bisa beribadah. Kan tujuan kita di dunia itu untuk dunia apa untuk ibadah? Untuk dunia. Jadi hakikat dunia itu untuk menjadikan seorang biar bisa beribadah. Artinya bukan tujuan hidup. Dia hanyalah sebagai jembatan saja. Makanya salah kaprah kalau orang tujuannya hanya untuk dunia. Kenapa? Mati nggak dibawa apa-apa. Makanya kata Nabi, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah. Sungguh celaka hamba dinar. Sungguh celaka hamba dirham, sungguh celaka hamba khamisah, yakni kain, yakni pakaian yang mewah. Kenapa? Inti dari hadis tersebut ya sudah, kalau ente mati, ya nggak dibawa apa-apa. Ya kurang lebih maknanya seperti itu. Ya, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Faman akhadahu bitariqin halal, barang siapa yang mencarinya dengan cara yang halal.
Wa kana samhan fi talabihi. Dia enggak gebu-gebu untuk mencari harta tersebut. Sadiqan fihi mubayyina, jujur dalam mencari rizki, enggak ditutup-tutupi. Kalau ada aib dalam barang dagangannya, dia jelaskan, ia ceritakan ya kepada yang ingin membeli. Pak, Bu, ini misal dia ngejual HP ya, smartphone. Ini second, pernah jatuh ya 2 kali, pernah saya ganti baterainya, pernah saya ganti LCD-nya dan lain sebagainya. Harganya sekian, mau silahkan, nggak mau fadhal. Lihat, sadiqan mubayyina, jujur dan menerangkan semua ada yang di barang tersebut. Artinya nggak ada yang ditutup-tutupi, nggak ada yang ditutup-tutupi. Ya, apa kata Syekh? Burika lahu fi. Maka jika keadaannya demikian, maka dia akan diberkahi. Dia akan diberkahi. Ya, waman akhadahu bitama, dan barang siapa yang mencari harta tersebut dengan ketamakan, aghwahu, yang menjerumuskannya, hatta katam wa ghasya, sampai dia menipu, ya, berbuat curang, ditutup-tutupi, aibnya ditutup-tutupi. Jual korma, ada korma yang bosok dimasukin ke dalam kotak biar nggak ketahuan, ya, biar nggak ketahuan. Dan itu terjadi di zaman Nabi. Nabi masukkan tangannya kemana? Ke satu karung korma, masukin, kemudian apa ini? Di atasnya kormanya kering, korma kering, di bawah kormanya basah. Apa ini? Kata Nabi. Kata pedagang tersebut, minas sama, dari langit, artinya kena hujan. Nabi lihat enggak hujan. Ya. Akhirnya apa kata Nabi? Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang berbuat curang, bukan dari golongan kami. Nah, ini warning dari Nabi SAW, peringatan, jangan berbuat curang. Inti kita berdagang itu ya ikhwah untuk keberkahan, bukan hanya sekedar fulus. Keberkahan, antum garis bawah ini kalimat keberkahan. Percuma fulus banyak, tapi antum gak nikmati. Jadi ini diantara hadis Nabi SAW, jika harta anda ingin berkah, jujur dalam mencarinya. Jelaskan aib-aib yang ada di barang dagangan tersebut. Jangan ditutup-tutupi. Karena apa? Kalau dijelaskan nanti gak laku, Ustaz. Ya berarti dia berbohong. Berarti dia tidak jujur. Lihat, kata sebuah riwayat mengatakan at-tujjaru fujjar. Pedagang itu akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan pendosa. Dalam keadaan orang yang berbuat dosa. Illa, kecuali man barra wa sadaq, kecuali yang berbuat baik dan jujur. Kenapa? Karena kebanyakan pedagang enggak jujur. Sehingga di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan al-fujjar, orang-orang yang berbuat dosa. Digolongkan, na'udzubillah min dzalik. Makanya kata Nabi, aswa'ul biqa al-aswaq. Tempat yang paling buruk itu pasar. Kenapa? Karena di situ orang ambisius dengan dunia. Kemudian tamak dengan keduniaan sehingga berbuat curang. Ya. Harganya dikurangi, harganya dilebihkan, timbangannya dikurangi. Kenapa? Karena tadi bihala, karena dia ingin mencari fulus dengan ketamakan sehingga melegalkan segala apa yang ia dapatkan. Sehingga ada perkataan yang halal itu yang masuk kantong. Bodoh amat mau itu riba, mau itu haram, pokoknya kalau masuk kantong itu halal, kata mereka. Dan ini sebuah slogan akibat apa? Ketamakan dalam masalah urusan mencari harta. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Makanya kata Syekh hafizahullah, sebab mendapatkan keberkahan dalam rizki adalah an yakunal insanu sadiqa. Seorang itu harus jujur dan menjelaskan barang dagangannya. Entah itu aibnya, bukan hanya keunggulannya saja loh ya ikhwah. Ini keunggulannya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi giliran aib, seakan-akan bahasanya kita pura-pura bahlul. Nggak tahu. Ya, ini motor pernah jatuh 2 kali, 3 kali. Ini mobil spionnya pernah saya ganti. Pernah ditabrak.
ya sama orang, akhirnya saya ganti kayak gini, bannya juga kayak gini, ini yang originalnya, ini yang bukan dari bawaan pabrik. Jelaskan semuanya jika Anda ingin berkah, harta yang ingin didapatkan, ya. Wasababu mahkil barakah, dan sebab barakah itu dicabut adalah seorang berbohong dalam mengais rizki. Wa an la yubayyin, tidak menjelaskan aib-aib yang ia jual. Au yaghush, dia berbuat curang, atau dengan cara yang haram, dan itu diambil dari hadis sabda Nabi SAW, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima, kata Nabi, apabila penjual dan pembeli ini jujur dan menjelaskan harga atau barangnya, maka akan diberkahi dalam akad jual belinya. Wa in katama, dan dia curang, menutup-nutupinya, wa kadzaba, berbohong, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan diambil keberkahannya, sehingga tidak ada keberkahan dari akad jual beli tersebut. Makanya jangan heran kalau antum beli barang di toko itu bagus, tapi di rumah baru dibuka hancur. Bisa jadi ada salah satu dari pembeli atau penjual berbohong. Kalau penjual tahu berbohong, lah pembeli juga banyak makarnya. Saya beli di toko si fulan harganya sekian. Ya. Ini berbohong juga. Nah, antum mau dapat berapa? Berapa ngasih ke ana? Tujuannya untuk mendapatkan harga yang murah. Padahal harganya nggak tahu dia. Dia hanya nebak-nebak saja. Maka akan dicabut keberkahannya. Jadi jangan dikira jual beli ini perkara mubah, tapi urusannya keberkahan. Bahkan lebih dari itu, urusannya al-jannatu wan nar, surga atau neraka. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan, bal yakunu al-malu indahu bimanzilatil khala. Di sini beliau ingin menasihati kita semua agar jangan ambisius terhadap perkara dunia. Bahkan seorang muslim harusnya memiliki prinsip ini yang akan disebutkan oleh Syekhul Islam. Apa kata beliau? Bal yakunul mal indahu bimanzilatil khala alladhi yuhtaju ilaihi min ghairi an yakuna lahu fil qalbi makanah. Hendaknya seorang tersebut menjadikan harta bagaikan bangunan WC. Bangunan WC, seperti kedudukan WC, afwan. Seperti kedudukan WC, tempat buang hajat. Alladzi yuhtaju ilaihi min ghairi an yakuna lahu fil qalbi makana, yang mana semua orang itu butuh sama WC. Iya apa tidak? Tapi adakah orang yang mencintai WC? Ada nggak? Nggak ada. Orang yang waras akalnya nggak ada. Ya, semua orang butuh ke WC, tapi tidak ada yang suka. Nggak ada yang mencintainya. Malah pengen cepet-cepet keluar, nggak kelamaan. Ya, nggak berjam-jam. Ya. Wasa'yu fihi idza sa'a ka islahil khala. Dia berusaha ya untuk mendapatkannya ketika idza sa'a ka islahil khala. Ya, dan dia juga berusaha untuk memperbaiki jika WC-nya itu rusak, segera diperbaiki, kemudian tinggalkan lagi, nggak berlebihan bangunannya, nggak mewah-mewah. Kenapa? Karena WC itu hanya untuk tempat qadha'ul hajat, habis itu selesai. Nah, itu kata Syekhul Islam, itulah harta, itulah dunia. Jangan terlalu ambisius. Ya, jangan terlalu ambisius. Semua di antara kita yang masih hidup, semuanya baik yang kecil, yang besar, yang tua, ya, suka sama harta, tapi sewajarnya saja. Jangan sampai dimasukkan ke dalam hati, kata Syekhul Islam. Sama seperti kita kalau ingin ke WC. Kalau sudah selesai hajatnya ya sudah, jangan lama-lama di situ. Ya, itu pesan dari Syekhul Islam agar kita tidak ambisius
terhadap dunia. Ya, terhadap dunia. Yang bahasa Arab dunia itu dari kalimat apa sih? Dari kalimat dunia, dari kalimat ad-dani. Yakni dani sesuatu rendah. Bahasa kita sekarang sesuatu recehan, yang receh. Itu dunia. Sesuatu yang paling rendah itu namanya dunia. Artinya apa? Ini sesuatu yang tidak dilirik oleh Allah Azza wa Jalla. Sesuatu yang tidak dilirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang kafir, orang mukmin, orang muslim, semua suka terhadap harta. Tapi kalau mukmin tidak menjadikannya harta itu masuk ke sini, masuk ke hati. Sehingga kalau disuruh sedekah kayaknya berat sekali. Padahal cuma 10.000, 100.000 lah. Donasi, ada open donasi, nanti dulu dipikir dulu, rundingan dulu sama istrinya. Padahal ya Allah, kalau dibandingkan dengan gajinya, pemasukannya jutaan. Untuk sedekah misal 100.000, rundingan dulu sama istrinya. Ya, kenapa? Karena hartanya itu dia taruh di sini. Berbeda dengan para sahabat. Sahabat banyak tuh yang tajir. Banyak. Abdurrahman bin Auf sampai sekarang kebun kormanya masih ada di Madinah. Panjangnya mungkin dari sini ya sampai alun-alun. Atau sampai Pauman, atau lebih dari itu. Terus diwaris-wariskan ke keluarga-keluarganya. Lihat, tapi lihat yang dilakukan para sahabat. Dunia tidak menjadikan mereka dunia tidak menyibukkan mereka dari ibadah dan akhirat. Malah terus berpacu dalam akhirat. Kalau kita tidak berpacu dalam dunia, terus berlomba-lomba. Tetangga punya mobil panas nggak bisa tidur. Ya, toko si fulan rame, wah, menghasut sana sini, iri dan lain sebagainya. Kenapa? Karena pokok permasalahannya adalah cinta dunia yang berlebihan. Ya, berbeda dengan sahabat. Sahabat itu ambisiusnya mereka akhirat, bukan dunia. Sehingga Umar itu ya selalu berambisi untuk mengalahkan Abu Bakar dalam ketaatan, tapi nggak bisa. Sampai-sampai setengah hartanya itu disodakahkan, diinfakkan di jalan Allah. Dengan maksud, saya akan mengalahkan Abu Bakar. Ya, saya ini pasti akan mengalahkan Abu Bakar. Ternyata apa yang dilakukan Abu Bakar? Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Dari situ Umar geleng-geleng. Ya, nggak bisa. Idzan la asbikuka abadan, kata Umar. Kalau gitu aku nggak bakal bisa mendahuluimu ya Abu Bakar. Kenapa? Ambisius mereka terhadap akhirat. Makanya nanti insya Allah kita akan sebutkan kalau waktunya mencukupi hadis tentang masalah ambisius. Perkara dunia dan perkara akhirat. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Maksud dari perkataan Syekhul Islam Taimiyah ini adalah hendaknya seorang hamba pengais rizki jangan berlebihan ambisius dalam perkara mencari dunia. Naam, kita butuh sama dunia tanpa kita pungkiri. Naam, tapi ya ada batasannya. Tidak ekstrim. Ya, tidak sampai berlebihan, muqtasidan, dia harus pertengahan. Wa aqallu darajati al-iqtisad, kadar minimal dalam tidak berlebih-lebihan mencari dunia adalah apa? Kata para ulama, alla tushghilahu 'anil a'mal as-salihah al-wajibah alaihi. Tidak menyibukkan dia dari amalan yang wajib, amal saleh yang wajib yang dia harus ia kerjakan. Seperti ibu-ibu tadi tuh yang penjual kue, enggak sholat subuh hanya gara-gara ingin ngejar waktu jualan di pasar. Ya. Batas minimal seorang tidak disibukkan dengan dunia adalah dia tidak disibukkan dari perkara amal saleh yang minimal ya. Ini kita berbicara minimal, yang wajib. Artinya sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ya. Hadirin pengajian juga wajib apa tidak? Wajib. Berarti kalau wajib, kalau dia tidak menghadirinya bisa berdosa. Kenapa? Tadi di dalam khutbah Jumat dikatakan kita akan ditanya tentang perkara agama kita. Ya bulan, kenapa ente mengucapkan hari raya agama lain? Orang-orang Nasara. Kenapa ente mengucapkan Merry Christmas? Selamat Hari Raya Natal. Bukankah itu tidak diperbolehkan? Ya Allah, saya nggak tahu. Saya jahil.
Nggak ada. Bukankah di depan rumah ente ada pengajian membahas masalah akidah? Kenapa ente nggak datang? Nah, yang seperti ini akan menjadi penguat hujjah kita di hadapan Allah. Nggak ada kalimat jahil itu. Ya Allah, saya nggak tahu. Kenapa ente nggak tahu? Nggak bisa bahasa Arab. Taib. Ini dijelaskan pakai bahasa Indonesia. Al-Quran sudah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Kitab-kitab hadis sudah diterjemahkan. Ayo, mau apa ente? Nggak ada itu kalimat jahil. Saya nggak tahu ya Rabb. Jadi seperti ini adalah sesuatu yang diwajibkan bagi kita. Artinya kalau kita meninggalkannya tanpa uzur, ini akan menjadi pemberat hujjah Allah atas kita nanti di hari kiamat. Hati-hati. Jadi ini wajib. Nabi SAW sendiri mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, ingat ilmu di sini ilmu agama, bukan ilmu dunia. Sebagaimana diartikan oleh sebagian orang. Menuntut ilmu agama siapapun dia, entah itu pejabat, rakyat, pedagang, ya. Selagi dia muslim, bahkan manusia secara umum, faridah ala kulli muslim. Wajib kata Nabi SAW bagi setiap muslim, masuk di dalamnya adalah muslimah. Mentarbiah anak, apakah kita tidak membutuhkan agama? Butuh. Mencari halal haram? Butuh. Bukan berarti kita harus jadi ustadz semuanya. Lah, minimal kita tahu perkara-perkara yang Allah wajibkan bagi kita semua. Sekarang banyak kaum muslimin mengucapkan Merry Christmas. Kenapa mereka mengucapkan demikian? Padahal itu lafaz kekufuran. Selamat atas ibadahnya ente, sujudnya ente kepada salim. Selamat Allah punya anak. Iya kan itu maknanya kan? Kenapa mereka mengatakan ini? Karena jahil biddin. Karena ketidaktahuan mereka terhadap perkara agama. Atau karena mereka enggan untuk mempelajari agama. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Survei membuktikan. Seperti itu. Terus terjadi seperti ini setiap tahun. Ya, terus dan terus. Ya. Kenapa? Karena keadaannya sama. Nggak berubah-berubah. Ya. Banyak yang belajar ilmu dunia mati-matian. S2, S3, ya, kemudian ngambil gelar profesor, kemudian terus dunia. Tapi giliran masalah agama hanya perkara, dah yang penting sholat 5 waktu aja dah, mending kata dia. Lihat, makanya dalam sebuah hadis disebutkan, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, innallaha la yubghidhu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai, membenci. Sesungguhnya Allah itu membenci, benar-benar membenci orang yang alim. Alim ini pandai. Fid dunya, pandai dalam urusan dunia, pakar dalam bidangnya. Kalau ngomong sudah, yang lain kalah. Akan tetapi jahil bil akhirah. Dalam perkara agama, jahil. Kenapa jahil? Semua dari kita jahil. Karena nggak mau belajar. Nggak mau duduk di majlis ta'lim. Ya, nggak mau duduk bersimpu untuk menulis, untuk mendengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan yang berasal dari wahyu. Sehingga apa? Terus hidupnya penuh dengan kejahilan. Terus dengan kejahilan. Dan orang yang seperti ini dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan alangkah banyaknya. Makanya jangan heran kalau kaum muslimin banyak ditindas, banyak kehinaan, banyak dizalimi. Kenapa? Karena diri mereka sendiri. Ya, nggak mau menegakkan agamanya. Ya, menegakkan agama Islam dengan ilmu. Karena dengan disebarkannya ilmu, dengan belajarnya ilmu, Islam akan kuat. Islam akan tegak. Ya, syariat-syariat Islam semuanya akan tegak. Itu disebabkan karena al-jahlu bid-din. Ikhwani fid-din, azzani Allah wa iyyakum. Disebutkan ya, kata kita lanjutkan dalam permasalahan tadi mengais rizki ya. Artinya aqallu darajat, batas minimal seorang dikatakan tidak ekstrim dalam mencari dunia adalah tidak disibukkan dari dunia tersebut perkara-perkara yang diwajibkan untuknya. Kayak sholat 5 waktu. Ya, seberapapun sibuknya, close. Tutup tokonya. Malah kalau antum pernah umroh ya, di Mekah atau di Madinah, itu pembelinya diusir. Ya, ruh, sana kita mau sholat. Kalau ini enggak, kita fadhol ke sini, ayo ke sini. Tanggung nanti komatnya 15 menit lagi.
Datangnya pas mau qomat. Kenapa? Tokonya rame. Nah ini yang seperti ini ada unsur ketamakan terhadap dunia. Apa salahnya ketika mendengar azan tutup tokonya, kemudian ke masjid, ya, kemudian sholat sunnah, sholat qabliyah atau ba'diyah, kemudian zikir, maka pasti keberkahan akan turun baginya. Ya ikhwah, rizki itu gak bakal kemana-mana. Rizki itu bagaikan ajal. Kalau sudah ditakdirkan oleh Allah pasti akan datang. Walaupun antum akan bersembunyi di lubang semut. Kalau itu rizki yang sudah Allah takdirkan pasti akan datang. Jadi nggak usah terlalu ambisius, ya, terlalu antusias akan dibawa mati. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Makanya di sini Syekh Sulaiman menyebutkan sebagian para pedagang karena sibuk di tokonya, ya, disebutkan di sini sampai menjamak 4 sholat. Ya, menjamak 4 sholat, zuhur, asar, maghrib, isya di waktu isya. Lihat, parah enggak? Parah ini. Sebagian pedagang, ya, dia disebutkan ba'du tujjar, sampai sibuknya tokonya nggak pernah sepi, ya, sampai sholatnya dijamak semuanya di waktu isya, zuhur, asar, maghrib, isya 4 kali, berapa itu? Hampir berapa rakaat, ya, belasan rakaat, ya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang seperti ini, ya. Ini kebangetan, ya. Kebangetan orang yang seperti ini, benar-benar budak dunia dia. Dia budak dunia, hamba dunia. Ya, kalau dunia sudah meninggalkannya atau dia yang meninggalkan dunia, ya sudah wassalam. Tinggal hisabnya nanti di akhirat. Nasallallahu salama wal afiyah. Makanya kata Syekh Sulaiman Ibn Salimillah Ar-Ruhaili, maksudnya adalah alla tusghila at-tijarah atau talabur rizqi al-mar'a 'anil a'mal as-salihah al-wajibah. Maka jangan sampai dunia itu menjadikan dia tersibukkan sehingga dia melalaikan hal yang wajib. Ini yang paling minim. Yang paling minim, ya. Wajib jangan ditinggalkan. Wajib jangan ditinggalkan. Fayaj'alu talabahu dunya kaduhulil insanil hammam. Maka jadikanlah perkara dunia itu sebagaimana Anda masuk ke WC. Ke WC lama-lama enggak? Ya, normalnya, ya, kita nggak bicara orang yang nggak normal. Yang normalnya nggak suka lama-lama di WC, ya, nggak suka lama-lama di WC. Itulah dunia. Fa innal insan, karena seseorang tatkala masuk hammam, kemudian dia melaksanakan qada'ul hajah, membereskan semua hajatnya, maka setelah itu langsung keluar. Lah itulah dunia. Ya, itulah dunia. Enggak usah banyak-banyak. Artinya bukan enggak usah banyak-banyak, enggak usah berlebihan sampai siang jadi malam, malam jadi siang. Enggak pernah silaturahmi, enggak birrul walidain, enggak berbuat baik kepada tetangga, ya, enggak kenal saudara, ya, sampai anak-anaknya tuh enggak tahu pamannya, amiknya, halnya. Gara-gara apa? Sibuk orang tuanya perkara dunia. Bahasa kitanya jadi pria karir atau wanita karir. Sudah sampai nikah pun telat. Kenapa? Sibuk dengan dunia. Ya, nikah pun telat dan lain sebagainya. Perkaranya jadi berantakan gara-gara dia memprioritaskan profesinya atau pekerjaannya atau lain sebagainya dalam hal perkara dunia. Masuk isya belum? Belum, ya. Taib, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Makanya dalam masalah ini ayuhal ikhwah, al-insanu fi bina'i baitil khala la yahtammu bihi. Begitu juga dalam membangun WC, membangun toilet, kamar mandi juga enggak terlalu mewah-mewah banget, ya. La yahtammu bihi. Tidak berlebihan juga. Wa inna ma yahtammu bi islahihi wa la yabqa fawqa al-hajah. Akan tetapi, ya, kamar mandi yang ia bangun itu dia bisa buang hajatnya, bisa mandi dan lain sebagainya, sudah beres. Ya, kemudian setelah itu enggak seperti antum bangun rumah
ruang tidur, ruang tamu, apakah sama antum bangun ruang tamu keadaannya dengan WC? Pasti berbeda kan? Ya pasti berbeda. Biasanya WC itu ala kadarnya saja. Yang penting bersih, ya, tidak kotor. Artinya enggak pakai AC, enggak pakai lain sebagainya yang membuat orang nyaman. Enggak. Orang berakal enggak kayak gitu. Begitu juga dunia, kata Syekh. Fakadzalika yanbaghi lil insan an yakuna fi talabir rizqi. Begitu juga seorang dalam mencari rizki. Yanbaghi an yatawassa fi ma la yahtaju ilaihi. Dia enggak boleh terlalu mendalam mencari rizki yang mana la yahtaju ilaihi, yang mana dia sebenarnya sudah enggak butuh. Bukan berarti orang ini nggak boleh kaya. Fadol kaya silahkan. Tapi kebanyakan orang waktunya habis untuk apa? Nyari fulus. Sampai di rumah istrinya nggak diapa-apain. Anaknya nggak diapa-apain. Langsung tidur. Gimana rumah tangga nggak bakal langgeng. Kenapa? Sibuk dengan dunia. Terus sibuk dengan dunia. Wala yabqa fi talabir rizqi fawqal hajah. Maka tidaklah dalam mencari rizki di atas kebutuhan kita. Cukup sebatas kebutuhan kita, ya khalas. Yang penting bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita break sebentar untuk mendengarkan azan kumandang Isya untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
الله. Baik, ikhwani wa akhwati fid din, jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita di bahwasanya dunia itu atau dalam mencari rezeki itu harus ada porsinya ya dalam seharian kita. Tidak menjadikan full untuk mencari dunia, tapi ya harus dibagi-bagi. Ya kalau bisa obsesinya bukan dunia, ya wajib. Ini obsesinya akhirat. Nanti kita akan sebutkan hadisnya tentang masalah obsesi dunia dan obsesi akhirat. Kemudian kata Syekh Sulaiman menyebutkan di dalam riwayat lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memisalkan dunia itu bagaikan orang mengendarai keledai. Orang yaj'aluhu kal himar yarkubuhu waqtal hajah. Bagaikan orang yang mengendarai keledai di waktu hajah. Artinya gini ya ikhwah, inti poin dari yang disampaikan, kebanyakan manusia itu mengutamakan ketika mengendarai kendaraan. Zaman dahulu ya, kita berbicara zaman dahulu. Itu mengendarai kalau bukan kuda atau onta, iya apa tidak? Ya, ini yang dijadikan kendaraan zaman dahulu. Ya bahkan mungkin di zamannya Syekhul Islam Taimiyah juga, ya belum ada mobil ceritanya. Ya, yang jadikan kendaraan untuk safar itu kalau enggak kuda atau apa? Atau onta. Kemudian kalau enggak ada dua opsi ini, maka darurat. Daruratnya pakai apa? Pakai keledai. Kenapa keledai? Karena keledai itu binatangnya kecil. Ya, binatangnya kecil, enggak gede seperti kuda. Dan keledai ini kekuatannya ya tidak sama dengan kuda dan onta. Artinya manusia menggunakan keledai itu ketika waktu hajah saja, ketika darurat. Kalau nggak darurat nggak pakai keledai. Nah itulah dunia. Kita mengais rizki, karena itu ada sebuah kewajiban. Maka jadikanlah sebagai seseorang seperti sedang mengendarai keledai. Ya, mengendarai keledai ketika waktu hajat. Fa idzan tahatil hajah nazala al-insanu anhu fayaqul hakadha yanbaghi an yaj'al al-muslim talabahu lid-dunya. Begitulah seorang muslim dalam permasalahan mencari dunia, muqtasidan fi hadzal talab. Dia tidak melebihi batas maksimal dalam mencari rizki, fayakunu bimanzilati man yadkhulul khala, sehingga orang yang mencari rizki itu disamakannya cuma dalam 3 permisalan, entah itu seperti dia masuk ke WC atau sedang bangun WC atau ketika dia naik keledai ketika darurat. Ya, artinya jangan sampai menyibukkan orang tersebut dari perkara dunia. Ikhwani fid din wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kata Syekh Sulaiman Ibn Salimillah Ruhaili mengatakan, wal ammah, ada sebuah moto, ya, artinya prinsip dari orang-orang awam, kata Syekh, indahum da'wah, memiliki moto bimakna kalam Syekhul Islam, yang maknanya itu sesuai dengan apa yang disampaikan Syekhul Islam dalam hal ini. Apa kata Syekh Sulaiman? Orang awam yang mengatakan, Allahumma ja'al mala fi jaybi la taj'aluhu fi qalbi. Ya Allah, jadikan harta ini cukup di kantong saja, bersemayamnya jangan di hati. Paham tidak? Ya Allah, jadikan harta ini cukup di kantong saja, jangan jadikan ini bersemayam di hati. Artinya bahwa jangan sampai perniagaan, mencari rizki, mencari dunia itu menyibukkan kita dari perkara-perkara diwajibkan. Kenapa? Karena kecondongan hati kepada dunia lebih besar daripada ibadah, sehingga meluluh lantakan semuanya, menyibukkan semuanya. Tapi jadikan cukup di kantong saja. Kalau sedekah diberi fadl sedekah. Kenapa? Karena harta bukan di hati anak kok. Anak nggak cinta sama harta. Maksudnya seperti itu. Ketika sedekah dia nggak berat. Ketika membantu orang lain nggak berat.
Kenapa? Karena harta bukan sesuatu yang paling ia cintai. Cukup dia hanya di kantong saja. Makanya para sahabat itu sedekah cepat-cepatan, berlomba-lomba. Kenapa? Karena harta yang mereka miliki hanya nyampe di kantong, nggak nyampe di hati. Kalau kita tidak. Harta itu yang sampai kepada kita taruh sampai di hati. Sampai nggak bisa tidur, ya, sampai gotot-gototan, ngotot-ngototan, sampai permusuhan, sampai memutus tali silaturahim, ya, sampai ponakan nggak kenal sama pamannya, paman nggak kenal sama ponakannya, ya, berdurhaka sama orang tua, perceraian terjadi dan lain sebagainya. Gara-gara apa? Gara-gara dunia. Gara-gara dunia, gara-gara warisan, ya, golok-golokan, bawa parang, ya, gara-gara apa? Hanya secuil perkara dunia. Intinya dia mati nggak dibawa juga, ya kan? Itu kan rugi akhirnya. Kenapa? Karena itu, karena obsesinya perkara dunia. Makanya kata Syekh Sulaiman, beliau memberikan kesimpulan, ada aqallu darajatil iqtisad, batas minimal seorang itu tidak ekstremis terhadap dunia, artinya tidak berlebihan, adalah iqtisadul wajib. Yang ini adalah yang wajib. Dia tidak disibukkan dari dunia tersebut perkara yang wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan kita seperti ini, akmalul iqtisad, darajatu kamalil iqtisad. Batas yang paling sempurna adalah, kata Syekh, alla yushghila al-insanu nafsahu bitalabir rizqi fima la hajata fihi. Ini yang sempurna. Seseorang tidak berlebihan terhadap dunia, terhadap sesuatu yang tidak ia butuhkan sebenarnya. Artinya dunia yang ia dapatkan sekarang sebenarnya sudah cukup, sudah yakfi. Dia bisa membahagiakan keluarganya, dia bisa beribadah. Tapi kadang tuh setan masuk, mau nggak nih bisnis ini? Ya, mau nggak nih bisnis ini? Ini faedahnya luar biasa ini, untungnya. Padahal yang ia miliki sekarang itu jauh lebih luar biasa. Artinya sudah mapan, sudah mumpuni, sudah bagus. Cuma namanya setan. Iya juga ya. Gimana nih? Musyawarah sama istri, udah ambil aja. Akhirnya ketika bisnisnya diambil, pengajian sudah absen. Sholat 5 waktu telat-telat, akhirnya sudah nggak kelihatan batang hidungnya lagi. Kemana? Nggak tahu, ke pasar, ke mall, kemana? Wah, pergi keluar kota. Tujuannya bukan untuk akhirat, tapi untuk dunia. Akhirnya apa? Sampai akhir hidupnya perkara dunia. Perkara akhirat yang dulu ia rutinkan, sudah. Hanya tinggal kenangan. Hanya tinggal kenangan. Ini kata Syekh, kamalul iqtisad. Derajat yang paling sempurna dalam perkara dunia, mengais dunia adalah dia kata Syekh, alla yushghilal insanu nafsahu bi talabir rizqi fi ma la hajata fi. Dia tidak disibukkan dengan mencari rizki yang sudah tidak ia butuhkan lagi. Artinya perkara-perkara tambahan, perkara-perkara fudul. Sebenarnya dia sudah cukup, cuman yang namanya ketamakan terus. Kayak seakan-akan dia ya selalu dibayang-bayangi kefakiran, ya, nas'alullah salamah wal afiyah. Tapi kita tutup dengan sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Hadis ini sahih, ya, hadis ini sahih di dalam lafaz Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya. Nanti insyaallah pembahasan ini kita akan kupas lebih dalam pada pertemuan yang akan datang, tapi kita akan sebutkan bocorannya dan sebutkan dalilnya untuk faedah. Ya, kata Nabi SAW, qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam mengatakan, fil haditsil marfu', di dalam hadis yang marfu', yakni yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tirmidzi wa ghairuhu, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya. Apa kata Nabi SAW? Man asbaha wad dunya akbar hammihi. Barang siapa masuk di pagi hari dan dunia itu akbar hammihi, dan dunia menjadi obsesi yang paling besar untuknya, atau ini obsesi utamanya, atau terjemahan lainnya, barang siapa yang menjadikan dunia obsesi utamanya,
Dalam riwayat lain, man kanatil akhiratu hammah. Barang siapa yang man kanatid dunya hammah. Barang siapa yang dunia itu jadi obsesi utamanya. Apa kata Nabi SAW? Syattatallahu alaihi syamlah. Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah akan cerai-beraikan urusannya. Disibukkan terus dengan dunia. Ngitungin bon. Sebelum tidur ngitungin lagi. Terus ini kayaknya si fulan belum. Ini kemana? Di bel-bel, di telepon-telepon. Enggak ngangkat-ngangkat. Gimana ini? Ditulis. Siapa yang belum bayar utang. Siapa yang sudah utang terus. Untuk setoran ke bank dan lain sebagainya. Terus ya syamla farraqallahu alaihi syamla. Allah cerai-beraikan urusannya. Akhirnya enggak tidur-tidur. Bahkan enggak bisa tidur. Mau tidur minum obat dulu. Ya, minum obat dulu. Kenapa? Karena pikirannya nyabang kemana-mana. Enggak bisa fokus. Diajak ngobrol. Gimana gini-gini? Hah? Ini enggak paham. Kenapa? Pikirannya ke toko. Pikirannya ke kerjaannya. Belum selesai. Ya, syattatallahu alaihi syamla. Allah cerai-beraikan urusannya, enggak kelar-kelar. Kelar satu ada lagi perkaranya. Ada satu ada aja perkaranya. Ya terus disibukkan terhadap perkara dunia sehingga perkara akhirat minggir hilang. Kenapa? Karena obsesinya dunia. Ya, ini penting ya ikhwah. Syattatallahu alaihi syamla. Allah cerai-beraikan urusannya. Wa farraqa alaihi dai'atah, maknanya sama ya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dalam riwayat lain disebutkan wa ja'ala faqrahu baina ainai. Allah jadikan kefakiran selalu membayang-bayangi matanya. Selalu membayang-bayangi matanya. Makanya mau sedekah enggak bisa, takut enggak bisa makan. Tutup toko sehari seluruh kampung Arab tahu. Kenapa? Enggak bisa makan ini dan lain sebagainya. Ya. Enggak kerja sehari takut di PHK, pecat. Kenapa? Selalu dibayang-bayangi, dihantu-hantui apa? Kefakiran. Makanya jangan aneh kalau ada orang kaya medit. Iya apa tidak? Kalau ada orang kaya, kan orang kaya furusnya banyak. Tapi bakhil. Kenapa? Ini dalilnya. Ini jawabannya. Karena Allah hantui dia dengan kefakiran. Kalau saya ngundang makan orang banyak, ini waduh. Saldonya berkurang drastis ini. Iya enggak, udah cukup sederhana aja. Nasi padang aja cukup, enggak usah kebuli, enggak usah apa. Biasa. Lihat, bakhil. Enggak mau bantu. Ya, sudah orang datang ke rumahnya pengen minta-minta, ya, ngemis-ngemis, sampai ngemis-ngemis. Enggak diladenin. Kenapa? Faqrahu. Karena dia selalu dihantui karena kefakiran. Hartanya ini yang ia dapatkan dia tidak qanaah, tidak mencukupi, haus terhadap dunia. Ya, obsesinya dunia sehingga kalau ada orang atau dalam jalan kebaikan enggak mau, bakhil dia. Jangan aneh ya kalau ada orang kaya yang bakhil, ini jawabannya karena dia selalu dihantui dengan kefakiran. Siapa yang menjadikan ini? Allah Azza wa Jalla. Allah yang menjadikan dia selalu dihantui kefakiran. Sakit, gak bisa masuk kantor, atau gak bisa berusaha, waduh ribut. Ngomong di Facebook, ngomong di IG, ngomong di Twitter, ini gimana. Kayak contohnya, ketika PPKM itu. Disuruh toko, toko disuruh tutup, ribut semua. Ini gimana, saya gak bisa makan ini. Sebulan, waduh gimana lah. Orang yang kayak gini kayak gak kenal Allah. Yang memberi rizki itu Allah, bukan aparat. Yang memberi rizki adalah Allah, bukan pembeli. Ini yang harus kita patrikan di dalam hati kita. Antum punya toko, antum punya usaha, antum jadi pegawai, itu hanyalah wasilah. Siapa yang memberi? Itu juga Allah yang memberi. Maka jangan sampai panik luar biasa. Kalau seorang yang beriman, sudah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kita serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Lihat. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan kefakiran selalu ada di depan matanya. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan tidaklah
datang dunia kecuali hanya sebatas yang ditakdirkan saja. Ya rezekinya sekarang 100.000 ya 100.000 sudah. Ya, jangan terlalu ambisius. Yang akan datang pasti akan datang. Tapi kita diperintahkan untuk ikhtiar. Tapi ya jangan sampai melegalkan segala cara. Ambisiusnya ini penting, ini masalah niat ya ikhwah. Masalah mencari rizki. Kemudian kata Nabi SAW, "Waman kanatil akhiratu hammah." Dan barang siapa yang akhirat obsesi utamanya. Akhirat obsesi utamanya. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kecukupan, kekayaan di dalam hatinya. Apa yang didapatkan dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Allah telah memberikan rezeki ini. Alhamdulillah qad ruziqtu khairan katsira. Alhamdulillah aku telah diberi rezeki yang begitu banyak. Ya, dijadikan gina, kekayaan di dalam hatinya sehingga dia enggak melihat rumput tetangga. Rumput tetangga lebih hijau, enggak. Kenapa? Karena dia fokus. Inilah yang Allah berikan kepada dia. Apa yang ia berikan, apa yang dia berikan kepadanya, Allah memberikan kepadanya, dia qanu'. Dia qanu' bahasa Indonesianya? Qanaah. Yakni merasa cukup sehingga dia berbahagia. Dia senang terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bodoh amat orang pengen punya mobil, orang pengen punya rumah yang mewah. Inilah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Enggak hasud, enggak iri, enggak dengki, enggak panas, enggak sakit, enggak tidur gara-gara temannya beli mobil. Ya, kenapa? Karena obsesinya sekali lagi bukan dunia, tapi obsesinya apa? Akhirat. Obsesinya adalah akhirat. Ya. Makanya di sini disebutkan oleh Syekh Sulaiman contoh orang yang enggak qanaah. Ada sebagian orang memiliki mobil yang mengantarkan dia ke masjid dalam keadaan baik, nggak kepanasan, ya, nggak kehujanan, ya mobil yang ini bisa mengantarkan dia pulang pergi ke masjid. Tatkala melihat ada mobil yang lebih mewah darinya, Alphard, Mini Cooper, Pajero Sport, ngamuk dia. Sampai menendang-nendang mobilnya. Apaan ini mobil, kata Syekh. Ya, ini jelek, sebenarnya harus diganti. Nah, orang yang seperti ini enggak qanaah. Enggak ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tadhhabus sayyara wa tabqa al-hasratu fil qalb. Sehingga mobilnya rusak dan tinggallah di dalam hatinya kerugian. Dia tidak ridho sehingga hartanya enggak berkah. Hati-hati. Ya kenapa? Tadi obsesinya dunia. Kalau obsesinya akhirat nggak lirik kepada dunia. Bodoh amat orang mau punya ini, mau punya itu, mau punya ini. Yang penting saya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Wa man kanatil akhiratu hammah. Dan barang siapa yang akhirat itu obsesinya. Ana ulangi ya. Jama'allahu alaihi amrah. Allah akan selesaikan seluruh perkaranya. Allah akan selesaikan seluruh perkaranya. Sehingga ya ikhwah, baru lihat kasur aja langsung tidur. Iya apa tidak? Bahkan saking nyamannya di pengajian pun mengheningkan cipta. Tidur. Kenapa? Enggak ada pikiran. Iya, enggak ada beban. Ya, udah, ini rezeki dari Allah, alhamdulillah. Sudah waktunya tidur. Berbeda dengan orang yang disibukkan dunia, kalkulator terus. Mainnya kalkulator. Akhirnya apa? Gak bisa tidur. Mau tidur, jalan-jalan dulu keliling kota. Mau nyari makan, udah kenyang. Bingung, kenapa? Gak bisa tidur. Pikirannya apa? Dicabang-cabang sama Allah. Tapi orang yang obsesinya dunia, obsesinya akhirat, Allah kumpulkan seluruh perkaranya. Jadi mudah. Ada perkara, selesai. Alhamdulillah, akhirnya dia bisa beribadah lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa sholat 5 waktu lagi. Bisa berada di shaf awal lagi. Bisa ngaji lagi. Berbeda. Yang dunianya disibukkan dengan dunia, nggak bakal di sini.
Ya nggak bakal di sini. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan datang menghampirinya dalam keadaan hina dina. Artinya dunia itu akan ngintil, akan ngikuti dia. Kenapa? Karena dia jadikan akhirat itu obsesinya. Jadi ada 2 poin. Kalau orang yang obsesinya dunia nggak dapat akhirat, bahkan perkaranya cerai-berai, dibuat ribet, nggak selesai-selesai. Tapi yang obsesinya akhirat, akhiratnya dapat, dunianya dapat. Dunia dapat. Itu yang mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang mana tidak berbicara dari hawa nafsu, akan tetapi wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka kalau nggak percaya dengan hadis ini, silahkan antum praktekkan dan buktikan dan rasakan. Kalau ingin jadikan dunia, nggak selesai-selesai perkara dunia, ya nggak bakal selesai-selesai perkara dunia. Tapi yang jadikan akhirat nomor 1, pasti dunia akan ngikut tanpa harus kita minta, Dan insya Allah nanti kita akan bahas lebih detail hadis ini secara besar, ya. Bukan berarti ya ikhwah, sekali lagi, bukan berarti kita mencela orang-orang kaya, lah, tidak. Bukan berarti keadaan orang kaya semuanya kayak gitu, tidak. Berapa banyak orang kaya yang menyumbangkan hartanya di jalan Allah? Banyak. Tapi kita berbicara orang yang obsesinya terhadap dunia lebih besar daripada akhirat. Itu yang kita maksud. Bisa dipahami ya ikhwah? Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka